Kita mulai saja. Eh, Sebelum kita membahas, sebenarnya soalnya sudah diberikan seminggu yang lalu ya, teman-teman. Tapi karena saat itu tidak bisa saya bahas, maka jadi kita akan menyelesaikannya soal ini saat ini. Kemudian kalau memang tidak bisa atau tidak selesai saat ini, kita selesaikan nanti di kuliah subuh ya, kuliah subuh ya. Kita selesaiin nanti di kuliah subuh. Nanti dan rekaman-rekaman yang tadi malam belum saya upload karena baru nyampe gitu ya, baru nyampe nanti saya coba cek dulu, saya lihat dulu baru nanti baru saya bisa saya share rekamannya. Dan ini sudah saya rekam. Kita mulai bahwa keperawatan keluarga itu adalah soal yang biasanya banyak, soal keluarga cukup banyak ya. Ada mungkin ada 20 ya, ada 22 ya. Tapi kadang-kadang ya kurang dari itu. Tergantung dari paket soal yang Anda dapatkan. Tapi kesimpulannya bahwa soalnya itu banyak ya. Nah, kita mulai dari dasar pemikirannya mungkin ini tidak terlalu penting ya. Kemudian ini jadi perawatan keluarga ini bukan bagian dari public health, primary health care, PHC ya, PHC. Ini ada di sini ada medicine, ada midwifery, nursing, social worker, other health profession. Kemudian jadi ada fungsi kolaborasinya ya, ada pelayanan kesehatan, pelayanan rumah sakit, perawat spesialis, dokter spesialis, ada sektor yang lain dan agensi yang lain, juga ada setting pelayanan kesehatan yang lainnya. Ini yang membentuk pada atau yang mempengaruhi kepada kesehatan perawatan keluarga ya itu yang mempengaruhinya itu. Jadi banyak faktor yang mempengaruhinya. Kemudian konsep keluarga sendiri, keluarga Anda sudah paham merupakan kumpulan individu yang didasarkan hubungan tali perkawinan, hubungan darah, dan tempat tinggal dalam satu rumah. Itu adalah konsep keluarga. Jadi kalau nggak tinggal satu rumah, itu bukan keluarga ya. Kemudian unit pelayanan kumpulan dua orang atau lebih atau tidak ada hubungan darah dan hukum tetapi berperan sebagai keluarga itu WALS 986 kemudian Friedman 98 yang nah ini juga sama dari Dupal ya kumpulan orang dengan ikatan perkawinan, kelahiran, adopsi menciptakan mempertahankan budaya untuk meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional, serta sosial tiap anggota keluarga. Dupa, ini menurut Dupa. Kemudian menurut Bayan Baglaya ini yang paling terkenal ya. Bayan Baglaya itu yang paling terkenal dengan konsep keluarga. Komunitas juga Bayan Baglaya lebih terkenal. Ini orang Filipina ya. Filipina. Dua atau lebih individu hidup dalam satu rumah tangga, adanya hubungan darah, perkawinan atau adopsi, dan mereka saling berinteraksi satu sama lain, punya peran masing-masing, menciptakan dan mempertahankan budaya. Ini dari Bailon Maglaya 78. Kemudian dari Kemenkes atau Departemen Kesehatan dulu, ya. Ini unit terkecil dari masalah yang terdiri kepala keluarga dan beberapa anggota keluarga yang berkumpul di suatu tempat atap saling ketergantungan. Ini Depkan 988. Mungkin ada yang belum lahir ya. Struktur keluarga, nah ini ada istilah-istilah. Mungkin nanti Anda jangan sampai tidak paham. Ada yang namanya patrilineal, keluarga sedara dengan berbagai generasi di mana hubungan disusun menurut jalur ayah. Ya. Rata-rata kita disusun menggunakan jalur ayah ya. Kalau di Jawa, ya jalur ayah. Jadi disusun itu jalur ayah. Ya.
Kemudian matrilineal melalui garis ibu. Ini kayaknya kalau nggak salah di mana ini di Padang ya, di Minangkabau, matrilineal garis ibu. Kemudian matriloka, sepasang suami tinggal bersama keluarga dari ibu, jadi ikut keluarga dari ibu ya, matriloka. Kemudian patriloka ikut tinggal bersama keluarga dari bapak, ya. Kemudian keluarga kawin ada hubungan suami atau istri. Tipe keluarga, nih tipenya. Dan ini juga sering muncul di ujian, Anda pahami dari mulai keluarga inti, keluarga besar, kemudian diet, diad, ya, diad, ya. Kemudian single, singedal, berantai, duda, berkomposisi, ya poligami, ya. Habitas, dua orang menjadi hidup tanpa ikat perkawinan membentuk keluarga. Juga ada keluarga non tradisional. Kalau non tradisional kita nggak usah bahas deh, karena bukan budaya kita sih sebenarnya. Tapi silakan kalau untuk pengetahuan silakan Anda baca saja. Tapi saya nggak akan bahas ya untuk keluarga tradisional karena jarang keluar di ujian. Kemudian, nah ini struktur keluarga, ada struktur egalisasi. Jadi masing-masing keluarga mempunyai hak yang sama dalam menyampaikan pendapat, hak ya, egaliter, ya, prinsip demokrasi. Ya, kemudian ada struktur hangat yang menerima dan toleransi, ya, struktur toleransi gitu ya. Kemudian ada struktur ya belum mana barusan malah ah ini banyak yang masuk jadi salah nih, salah mijit. Struktur terbuka, anggota keluarga terbang mendorong kejujuran, kebenaran, honesty, dan authenticity. Kemudian struktur kaku, su- suka melawan, tergantung pada aturan. Struktur yang bebas, tidak ada aturan, jadi lebih permisif, boleh apapun boleh. Struktur yang kasar, abuse, menyiksa, kejam, dan kasar. Suasana emosi yang dingin, isolasi, sukar berteman, disorganisasi keluarga, disfungsi individu, stres, dan emosional. Ini sama ya, ini ada inputnya dari pendidikan, budaya, kemudian ada teamwork yang terintegrasi, ada expertise, ada orang-orang ahli di sini. Kemudian ini intinya atau konteks intinya adalah pemberian pelayanan pada komunitas. Kemudian setelah itu juga outputnya adalah pemberian pelayanan yang berpusat kepada keluarga. Ya, itu konteksnya atau model ini modelnya aja. Tapi kalau model jarang ditanyain, cuman selintas bahwa mungkin ada yang sudah lupa atau nggak nge karena ada beberapa teman mungkin belajarnya sudah lama atau yang baru pun lupa lagi kemarin aja pusing gitu ya. Ini menurut Friedman, struktur keluarga terdiri atas ada pola dan proses komunikasi, struktur peran, struktur kekuatan, dan nilai keluarga. Kemudian pola dan proses keluarga, nah, ya, disebabkan faktor, misalnya ada channel, media, message. Kalau ini komunikasi saja ya, secara umum. Ada sendernya, ada channelnya, ada message-nya, ada informannya, ada lingkungannya, ada receiver-nya atau penerimanya. Kemudian struktur peran, ada rangkaian perilaku yang diharapkan sesuai dengan posisi sosial yang diberikan. Yang dimaksud posisi dan status adalah posisi individu dalam masyarakat, misalnya sebagai suami, istri, dan anak. Ya, Eh, misalnya sebagai suami, sebagai anak tentunya beda-beda ya perannya. Nah ini modelnya juga, ini perbedaan individu, peran yang diterima, contoh peran, perilaku, harapan masyarakat, dan ini jadi aneh gitu ya. Jadi perilaku yang ditampilkan, tapi masyarakat mintanya seperti ini, jadi kan aneh. Superman bukan, ya apa bukan ya. Itu hanya konsep saja.
Ini struktur kegiatan ada yang namanya legitimate legitimate power atau yang legitimasi. Ya, legitimasi itu memiliki hak, ya, hak. Legitimate, legitimasi atau authority, hak untuk mengontrol. Misalnya seperti orang tua terhadap anaknya. Ya, kemudian ada reference power, ada seorang yang ditiru. Siapa yang ditiru? Misalnya ada idola dan lain sebagainya. Kemudian ada research dan expert power, adalah pendapat ahli, ya. Kemudian reward power, pengaruh karena adanya harapan. Misalnya Anda bekerja karena Anda ingin dapat nilai, atau Anda belajar sekarang karena ingin jadi lulus seleksi, misalnya itu juga reward power. Coercive power, pengaruh dengan dipaksaan, di sesuai dengan keinginan, dipaksa. Jadi kalau sudah tidak bisa diargumentatif gitu ya, yang dilakukan adalah koersif. Jadi kalau tidak bisa diarahkan, ya, ya pasti kita di sini aja apa di koersif. Koersif itu dipaksa, seseorang itu dipaksa untuk membaca, seseorang dipaksa untuk belajar, itu udah kekuatan koersif, ya. Kemudian selanjutnya apa tadi? Informational power. Apa itu? Pengaruh melalui persuasi. Jadi dipersuasi, dibikin persuasi, orang-orang dibikin paham, ya, dibikin paham, baru dia dilakuin, ya. Apa atau misalnya kalau persuasif, ayo misalkan kayak kayak orang beli sesuatu, promosi itu persuasif, ya. Dia itu persuasif, ya. Kemudian ada affective power yang dipengaruhi oleh kasih sayang, gitu ya, hubungan sosial. Itu adalah affective, ya, affective power, affective power, yaitu affective power. Kemudian selanjutnya hasil kekuatan itu, nah ini tersebut didasari proses dalam pengambil keputusan keluarga. Jadi kita mengambil keputusan keluarga itu bisa menggunakan konsensus, kesepakatan. Konsensus itu kesepakatan yang konsesi, itu ya, kesepakatan yang tidak tertulis, ya. Kemudian tawar-menawar atau akomodasi. Bolehlah kalau begini, tapi saya minta ini. Itu namanya tawar-menawar atau akomodasi. Kemudian kompromi, ya kompromi. Kamu menjadi ini, saya jadi ini. Itu kompromi. Misal berbagian kekuasaan. Ya, itu kompromi. Kemudian paksaan, ya, paksaan namanya juga paksaan, ya dipaksa. Ini saya Bapak gambar nih, Bapak itu bukan kompromi tapi paksaan. Dipaksa. Sebenarnya penguasa itu di rumah itu kan ibu-ibunya. Ya, bapak-bapak bukan penguasa. Loh, kopi itu. Ah, ini masih banyak yang masuk masalahnya nih. Kemudian selanjutnya nilai-nilai keluarga. Keluarga merupakan suatu sistem, ya, sikap dan kepercayaan yang sadar atau tidak mempersatukan anggota keluarga dalam suatu budaya. Nilai keluarga juga merupakan suatu pedoman perilaku. Jadi setiap keluarga nilainya beda. Ada keluarga yang yang mengutamakan misalnya sekolah aja, yang mengutamakan saya nggak usah ke kesehatan, yang satu ke kesehatan. Itu tergantung nilainya. Biasanya nilai itu diturunkan dari keluarga. Misalnya orang-orang perawat itu anaknya banyak yang ke dokter, ya, dokter atau kesehatan lainnya. Kecuali saya. Saya enggak. Kemudian norma atau perilaku yang baik menurut masyarakat berdasarkan sistem dan nilai keluarga. Budaya adalah kumpulan pola perilaku yang dapat dipelajari, dibagi, dan ditularkan dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah. Ini ada norma, ada budaya. Kemudian nilai keluarga, sama ya tadi. Nah, fungsi keluarga menurut Allender itu ada affection, security, affection tadi tadi ada tadi ya, ada fungsi afeksi,
kasih sayang, security ada achievement, identitas dan satisfaction, identitas dan satisfaction itu kepuasan, affiliation, affiliative dan companionship, kemudian socialization dan controlling. Nah, ini jarang keluar yang kayak gini. Nah, ini yang keluar yang ini biasanya dari primen yang banyak keluar. Jarang tuh yang tadi itu jarang. Menurut primen itu ada fungsi afektif, fungsi sosial, fungsi reproduksi, fungsi ekonomi, dan fungsi perawat kesehatan. Ini biasanya keluar ini. Fungsi afektif itu apa? Itulah tadi fungsi internal keluarga memenuhi kebutuhan psikologis. Bila kebutuhan berhasil, maka keluarga itu akan bahagia. Seluruh anggota keluarga dapat mengembangkan konsep diri yang positif itu afektif. Kemudian saling menghargai, saling asuh gitu ya, saling asuh, saling asah, saling asuh. Kemudian fungsi sosial, persembahan demi ini dapat menghasilkan interaksi sosial. Namanya juga sosial ya, berarti berhubungan dengan orang lain gampangnya gitulah. Nah, sosialisasi sejak lahir. Ya. Ada fungsi reproduksi, meneruskan keturunan, kemudian menambah SDM, menambah SDM, menambah keluarga. Program KB ini yang kalau dulu pernah program KB untuk kesehatan manfaatnya apa, program KB untuk demografi manfaatnya apa, ada program KB untuk ekonomi manfaatnya apa, pernah ada soal seperti itu. Kemudian fungsi ekonomi, fungsi keluarga memenuhi kebutuhan antara lain sandang, papan, dan pangan. Ya. Fungsi kesehatan, mencegah terjadinya gangguan kesehatan dari anggota keluarga yang sakit. Nah ini yang wajib pahamati. Pahamati gimana sih maksudnya? Wajib benar-benar mengenal, satu mengenal, membuat keputusan, merawat keluarga anggota keluarga, modifikasi lingkungan, menggunakan fasilitas kesehatan yang ada. Ini wajib ini yang lima ini harus benar-benar paham. Nanti saya cek di keluarga itu perasaan saya punya buku e-booknya yang kalau misalnya mengenal masalah itu apa yang ditanyakan. Nah, itu saya punya nih, nanti saya cek dulu ya di mana ya ciri-cirinya. Oh, ini keluarga ini biasanya yang kebolak-balik itu ini mengambil keputusan atau merawat anggota yang sakit. Nah, itu yang selalu menjadi terbolak-balik yang tertukar-tukar itu adalah itu. Jadi mungkin nanti saya cek dulu ya. Nanti saya cek dulu. Saya lupa nyimpennya. Saking banyak e-book yang saya miliki, jadi saya pusing sendiri. Nanti saya cek. Tapi yang pasti yang lima ini wajib, yang lima ini Anda wajib paham di luar kepala. Paham ya. Kalau paham itu bukan hafalan, tapi Anda benar-benar sudah terinternalisasi ke dalam pikiran, jiwa, ya pikiran Anda lah gitu dalamnya. Ya. Kemudian selanjutnya struktur keluarga primer, ada pola komunikasi, peran, kekuatan, nilai keluarga, pola komunikasi tadi ya sudah ya. Komunikasinya sudah dijelaskan tadi, tapi kalau pola komunikasi dan proses, jujur, mengusahakan kepentingan menyelesaikan konflik keluarga, berpikir positif, tidak mengulang-ulang isu dan pendapat sendiri, karakteristik komunikasi keluarga, pengirim, ini standar saja, saya tidak akan apa eh, lama-lama di sini, yakin, jelas dan lain sebagainya. Mungkin nanti bisa Anda baca. Nah, masih umum ya. Kemudian struktur peran, tadi bahwa peran adalah serangkaian dari perilaku yang diharapkan. Kemudian status istri atau suami atau anak. Kemudian struktur, tadi sudah dijelaskan ya tadi, referent power, reward, power, dan lain sebagainya. Tadi sudah di coercive, kekuasaan untuk memaksa, ya coercive tadi, afektif, kasih sayang. Tadi sudah dibahas di sebelumnya. Kemudian nilai keluarga, nilai apa yang dimasukkan nilai, kemudian norma, budaya, tadi pun pernah dibahas, perkembangan. Nah, ini yang sering harus Anda mulai apa ya?
melihat-lihat, diperhatikan. Nah, benar-benar ini yang penting bagi Anda yang banyak soal yang keluar ya kayak gini. Nah, ini apa? Yang pertama yang ini. Tahapan perkembangan pasangan baru, keluarga baru atau ini family ya. Membina hubungan intim, membina hubungan dengan keluarga lain, teman, kelompok sosial, mendiskusikan berencana memiliki nilai anak, ya. Kemudian keluarga dengan childbearing atau kelahiran anak pertama, persiapan menjadi orang tua, adaptasi perubahan keluarga, peran, interaksi, hubungan seksual dan kegiatan, mempertahankan hubungan yang memuaskan dengan pasangan, kemudian keluar dengan anak prasekolah. Nah, ini biasanya keluar yang ini nih, yang sosialisasi itu biasa keluar ini. Nah, ini kan mulai keluar. Biasanya soalnya kapan mulai sosialisasi itu dilakukan? Nah, itu pada tahapan anak prasekolah. Itu ya, biasanya soalnya kurang lebih lah seperti itulah. Soalnya banyak soal keluar seperti itu. Kemudian beradaptasi dengan anak yang baru lahir, kebutuhan anak yang lain juga harus dipenuhi, mempertahankan hubungan yang sehat di dalam dan di luar keluarga, pembagian waktu untuk individu, pasangan dan anak, pembagian tugas tanggung jawab ya anggota keluarga. Ini sering keluar yang seperti ini. Kemudian kegiatan stimulasi tumbang di prasekolah tumbang ya kan tumbang tumbang itu mau tumbuh kembang ya jangan sampai tumbang pingsan ya. Kemudian keluarga dengan anak sekolah apa yang dilakukannya sama sosialisasi. Jadi sosialisasi ada dua, sosialisasi di prasekolah dan di sekolah. Kemudian tetangga, sekolah dan lingkungan mempertahankan kehidupan pasangan, memenuhi kebutuhan biaya kehidupan semakin meningkat. Kemudian dengan remaja, ini kebebasan, keseimbangan, tanggung jawab remaja yang sudah bertambah dewasa dan meningkat otonominya. Kemudian mempertahankan hubungan yang intim dalam keluarga, mempertahankan komunikasi terbuka. Nah, sampai ke perdebatan, ya ini nih, mempertahankan komunikasi terbuka, hindari perdebatan, kecurigaan, dan permusuhan, hubungan sistem peran, peraturan tumbang keluarga. Nah, sampai ke sini, ini kita lihat anak pertamanya. Anak pertamanya misalnya keluarga nikah. Nah, dia nikah berarti ya keluarga pelepasan. Jadi kalau misalnya ke sebelumnya dari sini ke belakang, kita lihat anak pertamanya di mana. Itulah jenis keluarganya, ya. Itulah jenis keluarganya, tipe keluarganya. Nah, lanjut. Mempertahankan ketindak pasangan, membantu orang tua, istri yang sedang sakit masih masa tua, membantu anak untuk mandiri di masyarakat, kemudian pernah kembali peran di kegiatan rumah tangga, ya. Kemudian keluarga dengan usia pertengahan. Kalau keluarga dengan usia pertengahan, kita tidak lihat lagi anak pertamanya, ya. Anak pertama, kalau usia anak menikah kan 25 tahun lah ya standarnya, 25 tahun. Kalau sudah ke sana kan 25 nikah 25 50 itu sudah pertengahan dia. Udah pelepasan anak lah. Ya. Kemudian ini jadi usia pertengahan itu sudah mempertahankan kesehatan. Berarti di sini sudah banyak sakit nih. Di sini sudah banyak sakit. Mempertahankan hubungan yang memuaskan dengan teman sebaya, meningkatkan keakraban pasangan. Kemudian lansia. Ini keluarga lansia, suasana rumah yang menyenangkan, adaptasi dengan perubahan kehilangan pasangan, teman, kekuatan fisik, dan pendapatan. Di mana lansia mengalami penurunan, mungkin sudah sepensiun, ya mending yang dapat pensiun, yang tidak dapat pensiun tentunya mereka harus ada passive passive income, passive income gayanya passive income. Ya sekarang bisa passive income. Kemudian mempertahankan keakraban suami istri dan saling merawat. Nih di antara nenek-nenek dan aki-aki saling merawat. Kemudian mempertahankan hubungan dengan anak dan sosial masyarakat biasanya lebih
ke masyarakat, lebih aware ke lingkungan masyarakat, lebih sosialis lebih tinggi, lebih cenderung ke mempersiapkan kehidupan selanjutnya itu ya. Nah, melakukan file review, melakukan introspeksi lah gitu ya. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk konsep ya. Nanti akan saya share materinya. Itu konsep yang belum berarti pengkajian keluarga. Ya, pengkajian keluarga kita sisipkan di Jum subuh. Ya, pengajian keluarga. Pengajian sampai askepnya kita dipelajari di Jum subuh. Baik teman-teman, tadi saya sudah memberikan soal. Soalnya sudah seminggu yang lalu. Seminggu yang lalu diberikan. Harusnya sudah dikerjakan ya, harusnya sudah dikerjakan ini. Oh ya, kemarin saya mengajarkan apa teman-teman menggunakan ini ya, menggunakan apa teknologi. Ya udahlah nanti kita bahas lagi bagaimana cara menggunakan teknologi. Kalau kemarin pakai ChatGPT ya, tapi bedanya dengan Bard gimana, pakai ChatGPT gimana. Jadi belajar dengan menggunakan teknologi. Jadi Anda supaya lebih cerdas ya, lebih cerdas. Kenapa diberikan? Karena sekarang kan musimnya, musim AI. Oke, sudah mudah-mudahan sudah kelihatan. Silakan nomor pertama, teman-teman, untuk dijawab. Nomor pertama, ini soalnya sudah diberikan yuk kemarin loh ya, bukan soal yang baru diberikan, sudah seminggu yang lalu. Silakan, Bapak Ibu. Seorang perawat memberikan tindakan berupa pendidikan kesehatan tentang hipertensi, cara melakukan pemeriksaan mandiri, mendeteksi hipertensi, mengajarkan cara memasak menu hipertensi, cara mengontrol emosi, manakah merupakan evaluasi struktur yang dilakukan oleh evaluasi kualitatif. Ada tiga, evaluasi struktur, proses, dan hasil. Dijelaskan. Yo, yang evaluasi struktur, perawat. Yang mana kira-kira yang melakukan struktur? Struktur, strategi, peningkatan, satu A atau yang mana? A atau yang mana? Sudah di ini kan? Sudah di ini apa? Sudah dikerjakan ya. Silakan teman-teman. Yang lainnya silakan, yang lainnya. Tadi walaupun selintas sudah dibahas. Oh ya, materinya juga ada ebook yang bisa Anda baca yang menurut saya bagus ya. Bagus. Dari Kemenkes sudah saya pernah saya berikan ya. Kalau evaluasi struktur ya adalah evaluasi yang difokuskan kelengkapan, yaitu struktur. Jadi struktur itu pada kelengkapan berarti lebih cenderung kepada ini. Nah, jawabannya. Kalau strategi, jadi kelengkapan tata cara, keadaan sekeliling, tempat pelayanan keperawatan yang diberikan. Itu adalah struktur. Ya. Tata cara bagaimana bahan dan tenaga itu main material metode itu struktur ya. Kemudian nomor dua silahkan. Nah ini sudah ditanya lagi nih, nomor dua. Nomor dua keluarga kok PG edit ya. Keluarga terdapat empat anak perempuan, isi J, namun keempatnya menikah terpisah rumah. Bapak J dengan Bapak N. Bapak N ya. Keluarga Bapak N kondisi stroke mengalami kesulitan berjalan berbicara sehingga dengan kondisi Bapak N tidak dapat lagi bekerja lagi. Pernah dibawa ke puskesmas menjalani pengobatan namun setelah obat habis tidak pernah dibawa lagi ke puskesmas.
J tidak mengetahui apa yang harus dilakukan memulihkan Bapak N sehingga J membiarkan dalam kesulitan berbicara dan berjalan. Fungsi kesehatan mana? Tahu ya, kalau ya apa ya? Nomor dua apa? Keluarga dalam merawat tidak mengetahui dalam Bapak N. Apa yang harus dilakukan untuk memulihkan? Artinya ya, ayo mengambil keputusan itu. Kalau mengambil keputusan kan sudah pernah dibawa ke puskesmas ya. Nah, tadi sama apa sih? Mengambil putusan, dia sudah ambil putusan loh ya tadi. Pernah dibawa ke puskesmas dan menjalani pengobatan. Namun setelah obatnya habis, tidak pernah dibawa lagi ke puskesmas. Nyonya tidak mengetahui apa yang harus dilakukan untuk memulihkan. Nah ini, apa tidak mengetahui nih, tidak mengetahui apa yang harus dilakukan. Dia tidak bisa ngerawat, lebih cenderung tidak bisa ngerawat ya. Malah ke E. Nah ini nih masalahnya ini. Masalahnya ini, masalah besar tuh gini. Ada yang E. Oh iya iya dia tidak bisa memanfaatkan fasilitas kesehatan. Benar, benar. Tapi kira-kira di mana nih? Di mana nih masalahnya? Ada lagi teman-teman yang lain. Dua b. Kalau mengenal masalah dia sudah mengenal bahwa keluarganya bermasalah ini sudah B itu sudah lolos ya. B itu sudah nih tidak mengetahui. Cuman dia tidak bisa antara dia tidak bisa merawat dengan dia tidak bisa memanfaatkan fasilitas kesehatan itu saja jawabannya. Tapi mana yang ini yang yang penting? Nah, yang penting adalah coba diperhatikan di sini. Nah, di sini mana-mana ini saya cari dulu ini ya garis-garisnya. Di sini nih mana tidak mengetahui apa yang dilakukan untuk pemulihan ya tidak dan membiarkan kondisi kesulitan membiarkan berarti membiarkan kondisi kesulitan berarti dia memang tidak mampu merawat membiarkan aja ya itu lebih cenderung kepada tidak mampu merawat. Kita lanjut oh iya bukan itu ya kemudian ketiga ayo ketiga nanti tanda-tanda kapan dikatakan tidak mampu merawat, kapan tidak mampu memutuskan, nanti ada materinya ya khusus ya, saya berikan. Saya juga kadang-kadang terpleset. Terpleset. Ah, toh usia berapa tahun ini? Usianya anak itu usianya berusia 7 dan 3 tahun masing-masing. 3 tahun lalu kena TB paru. Istri istri bapak tersebut meninggal. Perkembangan keluarga. Kalau perkembangan keluarganya ini yang diambil yang ini nih. 7 tahun itu usia sekolah, yang berarti jawabannya adalah ini. Dia anak pertama ya yang diambil. Begitu. Nomor 4, teman-teman. Terlalu cepat, teman-teman, atau gimana? Boleh kalau terlalu cepat, boleh terlalu cepat gitu ya. Karena soalnya banyak nih. Terlalu cepat atau cukup? Boleh komen-komen, jangan sampai nanti saya kalau terlalu cepat gak enak juga nanti. Boleh komen-komen teman-teman, apakah saya terlalu cekap, cepat atau gimana? Boleh, 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 boleh. Oke, silakan nomor 4. Oke, ketiga,
Ketika sedang melakukan kunjungan rumah ya, dan mewawancarai seorang pasien, ditemukan data pasien mengeluh berkeringat malam hari. Saya pastikan ya, ini nih penyakit ini nih, TBC ini, TBC ini nih. Ya, ini aja lah. Ini nih penyakit ini tuh sering banget muncul, selalu muncul di setiap ujian itu selalu muncul. Jadi tolong pahami program-program terkait dengan TBC. Anda harus paham ya. Misalkan MDR itu apa sih? Gitu ya. Anda harus sudah paham ya. Yang ditanyakan di sini adalah, ditanyakan di sini adalah ini, ACE. Preventif sekunder. Apa yang sekunder? Ini kemudian didiagnosa TBC dan mendapatkan rifampicin, etambutol, ANH selama 6 bulan. Upaya preventif sekunder yang dilakukan perawat pada kunjungan terhadap keluarga supaya tidak terjadi komplikasi lebih lanjut adalah, nah ini. Menjelaskan cara minum obat, memberi penyuluhan, menganjurkan komunikasi dengan suami, menggunakan oksigen, menganjurkan. Jawaban Anda apa jawaban Anda? Wih, mantap. Jawabannya benar. Jawabannya adalah ini. Dari mana kita tahu? Hmm, yang sekunder-sekunder itu kita sudah paham ya. Saya ulangi, kalau ada yang belum paham. Yang primer itu terdiri dari satu, promosi kesehatan. Duh, ini kalau udah ada orang yang masuk. Promosi kesehatan. Kemudian yang kedua adalah pencegahan spesifik. Nah, yang kemudian yang sekunder. Sekunder adalah penemuan kasus, ya penemuan dini dan pengobatan segera. Dini juga sih sebenarnya. Yang kedua adalah pembatasan kecacatan. Ini yang kemudian yang tersier itu adalah hanya satu, yaitu rehabilitasi. Ini mohon diingat-ingat yang ini, karena tadi yang pertanyaannya adalah apa nih? Ah, malah nggak jelas ya. Bawahin. Nah, yang primer itu adalah di bawah. Yang ditanyakan di sini preventif sekunder. Sekunder itu adalah pengobatan penemuan dini kan ini sudah ada nih. Kemudian besok membawa ke rumah sakit dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Rongsen ini berarti dia pengobatan dininya ini nih, ada pengobatan dini. Penemuan kasusnya rongsen dan lain sebagainya adalah sebagai penemuan dini. Kemudian pasien didiagnosa menderita TBC, masih penemuan dini. Kemudian uh, mendapatkan terapi rifampicin, itu masuk ke pengobatan segera, ya, pengobatan segera selama 6 bulan. Kemudian apa upaya preventif yang dilakukan perawat? Nah, ini kenapa di sini kan cara minum obat dan namanya pengobatan harusnya promosi kesehatan, bukan. Kalau promosi kesehatannya adalah orang sehat. Kalau sudah di sini, ini merupakan rangkaian dari cara minum obat karena pemberian obat itu harus disertai dengan informed consent. Maka pemberian penjelasan bagaimana cara minum obat dan bagaimana namanya minum obat, efek sampingnya dan lain sebagainya. Karena efek samping banyak yang nggak kuat dengan obat-obat ya, TB ya, banyak yang bermasalah lah. Nah, banyak pasien yang gagal, yang makanya yang banyak keluar DO itu karena efek samping dari TB tersebut. Ini tolong dipahami yang ini. Ada 5 level pencegahan dari primer, sekunder, tersier ini apa-apanya.
Dan ini muncul tidak hanya di keluarga, tapi kadang muncul di KMB, anak, gadar, bukan gadar, komunitas, gerontik, dan lain sebagainya. Jadi ini pahami ini. Nah, silakan ditulis. Jadi Anda harus sudah punya buku catatan sekarang. Tidak boleh tidak punya catatan. Ya. Kemudian saya hapus. Kita lanjut. Nah, sekarang di nomor 5. Silakan nomor 5, teman-teman. Nomor 5, silakan. Kalau udah, kayaknya belum baca semua ya. Silakan dibaca lah, dibaca. Terus satu orang, silakan teman-teman yang lain. Silakan teman-teman. Lima, 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 lima. Wih, kompak. Is, kenapa saya itu ya? Is, salah. Indonesia menjadi satu negara kasus terbiak TB di besar. Mungkin sekarang tiga besar ya. Tiga besar. Uh, Berbagai upaya telah dilakukan saat pengembangan penanganan pasien DOT. Sebagai perawat keluarga, apa tinggal preventif primer? Tuh, preventif primer. Preventif primer berarti penyuluhan tentang pentingnya ini. Kalau Anda yang tidak tahu yang tadi, ya udah lewat ini. Lewat. Soal ini lewat. Nomor 6 silakan. Nomor 6. Nomor 6 silakan. Nomor 6. Ah, ah. Wah, semangat, 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 semangat. Seorang perawat bekerja di salah satu puskesmas dan mengolah satu keluarga mengenai penyakit bertahan sibir. Edukator, edukator, penyuluhan. Ya sudahlah, ini apalagi. Kalau memeriksa tekanan darah berarti dia kunjungan bukan kunungan ya. Kalau memeriksa tekanan darah berarti sebagai healthcare ya, pemberi pelayanan, obat sama rujukan kolaboratif, mendiskusikan keluarga, advokat ya. Oh, dengan ahli gizi berarti kolaboratif. Jadi ini adalah healthcare, kemudian ini adalah sama memberikan obat rutin pada keluarga binaan, ya, pemberi pelayanan kesehatan juga. Ini adalah kolaboratif, ini juga kolaboratif. Jadi yang ini adalah yang eh tadi apa yang tadi? Edukator. Kenapa jadi simpel? Nah, nomor 7, silakan nomor 7. Silakan teman-teman. Ingat, satu soal nggak boleh lebih dari 54 detik. Nggak boleh lebih dari 54 detik. Dan diisi. Tidak boleh ditinggalkan begitu saja. Ini mana itu? 7. Kita lihat cek ya.
Informasi salah satu keluarga kejang-kejang mengalami buang air besar yang sering disertai muntah. Keluarga langsung melakukan home visit, meriksa sebelum masa perawatan keseimbangan cairan. Intervensi tepat pada masalah tersebut sebelum dirujuk ke rumah sakit. Ini pasiennya udah kejang-kejang, kalau kejang-kejang udah shock ya. Kira-kira cukup diberikan oralit. Ini sudah gadar ini, sudah gadar ini, sudah gadar ini. Ini udah kejang-kejang. Kemudian home visit. Nah, ini. Kalau sudah kejang-kejang udah gadar ya. Hah? Udah gadar ya. Nih, saya cek lagi. Mana-mana oh, hilang nih. Nah, pasiennya ini laki-laki perempuan ini. Kejang-kejang. Nggak ada ya? Nggak ada. Oke, laki-laki lah. Laki-laki. Laki-laki lah. Nggak apa. Berat badannya. Berat badannya. Berat badannya berapa ya? Laki-laki. Berat badannya 50 deh. 56. Kebutuhan cairannya berapa? Yo, ini pernah diberikan dan cairannya. Gunakan aja, karena ternyata setelah saya baca, Anda bisa menggunakan Holiday Segar. Holiday Segar, masih ingat tuh si Holiday Segar? Masih ingat Anda Holiday Segar? Masih ingat Holiday Segar? Dehidrasi ya. Ini masuknya udah shock atau belum ya? Karena beda loh resusitasi cairan shock dan tidak shock. Yang shock itu ingat berapa cc? Yang shock itu. Ayo, masih ingat? Kan nggak langsung ini ya. Masih ingat berapa kebutuhannya? Ayo dihitung. Holiday segar dulu ya. Holiday segar. Holiday. Hanya dua ya. Holiday segar. Segar. Bagi teman-teman yang baru gabung nih. Atau yang baru ikut. Kadang-kadang yang lama aja malas kadang-kadang gitu. 10 kg pertama kali 100 mililiter. Kemudian 10 kg kedua, kedua ya, kali 50 mililiter. Kemudian sisanya, sisanya, saya bilang sisanya saja, kali 20 mililiter. Nah ini kg pertama, 10 kg pertama loh ya. Pertama, aku salah nanti. Kedua, nah, ini patokannya, patokannya. Kita tinggal cek, berarti dia itu 56. 56 itu berarti 10. Nah, ke bawah ya, sesuai dengan tadi. 56 kilogram. 10, 10. Dan sisanya berapa? 10, 10 berarti 36. Berarti di sini berapa nih? Ini 10 pertama kali 100 kali 100 kali 100 sama dengan 1000 mili ya hitungannya. Ini yang kedua kali 50 sama dengan 500 mililiter. Yang ketiga atau sisanya, wis, 3 kali. Nah, kali 20 20 sama dengan 36 kali 20 berapa? 36 kali 27 2. Jadi 720. Nah, kita tinggal jumlahinnya totalnya total di 1000 tambah 500 tambah 720. Jadi sama dengan berarti berapa? 2250.
2220 ya, 20. Gitu, teman-teman. Militer. Ini kebutuhannya ya kebanyakan ini. Oh, udah bagus ya, sudah mulai. Ini udah dua. Kemudian ingat kemarin sudah saya berikan penjelasan kalau pasiennya shock kita berikan untuk maintenance, maintenance berapa? Dewasa, anak-anak dua, laki-laki empat. Masih ingat? Masih ingat enggak? Duh, gimana dunia persilatan? Kalau nggak ingat, ini kebutuhan cairannya. Ini kebutuhan cairannya. Oke. Nah, di sini katakanlah pasiennya nggak shock. Berarti pemberiannya yang 2.200 ini dibagi dua. Dibagi dua nih. 8 jam. Kemudian di sini 16 jam. Jadi dibagi dua itu berarti 1.110 mililiter 8 jam pertama, kemudian yang kedua 1.110 untuk 16 jam selanjutnya. Silakan tetesan infusnya berapa? Ayo dihitung tetesan infusnya, dihitung. Tetesan infusnya dihitung dengan makro, makro aja, dengan makro ya, makro. Ingat makro, makro, makro. Masih ingat? Masih ingatkah? Ada yang sudah, apa ada yang sudah ya? 14. Wih, cepet banget. Kita lihat. Kalau saya nggak bisa nulis nih soal rumusnya ya. Oke, rumuskan dulu dulu ya. Rumuskan dulu. Rumuskan dulu adalah jumlah cairan dibagi 500 kali 7 kalau makro ya. Kali, wih, kali 24 dibagi lama pemberian. Pemberian. Ya, pakai rumuskan dulu saja. Rumuskan dulu digunakan kalau Anda kepaksa. Harus cepat ya kita. Gimana caranya? Ini kan 110 nih. 110. Nah, ini aja dibagi 500 kali 7. Ini kan kali 7 nih. Kali 7 kali 24 dibagi 8 berarti 3 kali 3. Ini 21 ya, 21. Ini tinggal 110, nggak mungkin 14. 110 dibagi 500 kan 2,2 ya, 2,2 ya. Kita cek aja 2,22. Belum saya hitung. 110 dibagi 500 20 betul kan? 2,2 ini yang ini 2,22. Nah, dikali 21 kali 21. Nah, jadi jawabannya 46,6. 46,6 biasanya naik jadi 47. Paling nanti kalau Anda pakai rumus jumlah cairan kali faktor tetes, dibagi 60 kali 8. Bedanya sedikit kok. Bedanya sedikit. Jadi jumlah cairan 110 kali faktor tetes 20 dibagi 60 kali 8. 8. Nah, tinggal bagi aja. Nah, kita coba bagi ya. Kita lihat hasilnya. Bedanya paling 26, 46 lah ya. Kalau kita dibuletin ke atas 110 kali 20, tadi kan 200, berarti kembali 202.
200 dibagi 60 kali 6 kali 8 48. 480 dibagi 480. Nah, sama 46,25. Kenapa rumuskan dulu lebih gede? Karena seharusnya di sini ini adalah 6,94 seharusnya. 6,93335. Nah, tapi kan dibagi 64 aja. Jadi 6, jadi akan dulu lebih tinggi biasanya. Ini menghasilkan rumus umum ya, tapi kalau merumuskan dulu 46 sama 46-nya. Jadi 46 aja diambilnya. Jadi kalau kanduru jangan dibuletin, pasti lebih gede. Jadi kanduru 46. Kalau yang ini kan sama juga 46 juga. Sama lah ini. Kalau kanduru untuk cepatnya, tapi kalau yang benar pakai rumus ini aja. Rumus yang biasa. Mudah-mudahan dipahami. Jadi jawaban nomor ini adalah karena kita sudah kejang-kejang, banyak buang air. Biasanya kalau kita home visit kita sudah membawa segala kan peralatan. Berarti kita sudah ini berikan dulu. Sebelum dirujuk ke rumah sakit, bawa ke puskesmas dong. Nah, kemudian nomor 8. Ayo, nomor 8. Ya, udah ya, Pak Dadan. Sudah. Benar, Pak Dadan. Ayo, nomor 8. Nomor 8, teman-teman. Silakan nomor 8. Nomor 8, silakan teman-teman. Nomor 8. C, ada yang A beda. Gak apa-apa, kita bahas. Ketika sedang melakukan kunjungan rumah ke salah satu keluarga binaan, perawat menemukan eh, pasien dewasa dengan gejala tekanan darah, hipertensi ya. Nah, di 90 kompos menti, tempat tidur, mengeluh sakit kepala. Sudah seminggu sakit kepala. Kemudian perawat merujuk. Kalau merujuk itu adalah kolaborasi. Merujuk itu kolaborasi ya. Ya. K. Cek ya. Tadi kan sudah. Tadi sudah dibahas. 9. Nah, 9 nih. Nah, 9 nih. Berdasarkan hasil kunjungan ke rumah beberapa rumah, perawat menemukan satu keluarga yang berada dengan keluarga yang lain pernah dikunjungi, sehingga menjadikan suatu perhatian dijadikan keluarga binaan. Karena satu keluarganya menderita stroke. Berdasarkan data yang diperoleh, pasien tersebut NGT 7 hari, bahkan sampai mencium bau tidak sedap. Selang tersebut, tindakan yang mesti dilakukan oleh perawat adalah ganti, ganti ya sudah 3 hari kok, 9 hari. Tapi harus mau konsen dulu. Jangan sampai. Oh ya, saya tidak tahu nih. Saya mungkin teman-teman ada kejadian nih. Ini saya masih jadi pikiran nih orang nih, ini menurut orang nih. Ini di belakangnya nasa tenggorokan. Nah, si NGT yang ke sini ya. Ke sini NGT. Di sini adalah nervus vagus. Banyak orang yang tertusuk ya, tertusuk oleh ujung NGT yang menyebabkan aktivasi heart rate. Aktivasi heart rate. Aktivasi heart rate dan menjadikan pasiennya jadi gangguan pola napas dan irama jantung di sini. Nervus vagusnya terkena ya. Jadi pasiennya orang yang punya penyakit jantung hati-hati ini bisa kena nih.
Juga jangan lupa kalau ada di sini ada fraktur basis krani ini merupakan kontraindikasi ya ada fraktur basis krani. Takut nanti masuknya ke otak ke sini. Nih, ke sini. Nah, hati-hati aja ya. Tapi kemarin pada saat ini ada dua kejadian pada saat dirawat. Kalau usahakan untuk keluarga itu jangan kalau tidak ada indikasi jangan di NGT kalau masih bisa makan masih makan aja kalau masih biarkan. Tapi kalau sudah indikasinya misalkan ada cairan yang bisa tidak terserap dan lain sebagainya boleh. Tapi belum ada bukti empirik, belum ada penelitian. Mungkin nanti kalau Anda nanti S2, colong perbandingan orang-orang yang di NGT, orang yang memiliki yang sepuh gitu ya, geriatri, yang stroke atau yang gimana, yang di NGT dengan yang tidak di NGT, mana yang paling prognosisnya baik. Mungkin bisa jadi penelitian Anda. Ya, karena pengalaman-pengalaman dari kemarin, kayaknya di NGT itu mempercepat sesuatu itulah ya. Saya tidak tahu. Ya, oke. Setelah melakukan evaluasi, nah ini putra putrinya. Pasien makan sendiri pada dibantu. Pasien kemajuan sangat baik. Oh, stroke ya, Mas, stroke. Preventif. Ini apa ini? Ini apa ini? Ini nomor 10 bukan bukan ini. Coba perhatikan, melakukan aktivitas sendiri. Berarti ini adalah rehabilitasi. Rehabilitasi itu mengembalikan kepada posisi yang optimal, berarti rehabilitasi yang tersier. Harus sama tersier ya. Ini jawabannya ada dua nih. Ada harusnya dua nih. Jawabannya dua. Dua. Benar. Benar. Tersier. Bantuan yang memberikan perawatan sehingga dapat melakukan itu udah rehabilitasi. Mengembalikan fungsi dia itu rehabilitasi. Bukan kenapa makan pasien dapat makan sendiri pada tadi bantu. Oh, padahal kan udah nggak ada nggak ada nggak ada apa ya nggak ada tawar menawar lagi bahwa itu udah rehabilitasi. Jawabannya C dan D. Bonus. Siapa yang dapat 10 dari soal 10? Siapa? Yuk ngaku dapat 10 dari soal 10. Ayo siapa? Oh jangan bilang bukan saya. Ayo jangan bilang gitu awas lo. Yo siapa yang dapat 10? Jawabannya bukan saya. Ah malah 10D. Oke lanjut. Nomor 11 silakan nomor 11. Nomor 11 teman-teman silakan. Ayo nomor 11. Nomor 11. Nomor 11 jawabannya A, 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 A. Oke. Neska melakukan kunjungan rumah pertama kali ke suatu rumah pada saat kunjungan tampak keluarga sedang berkumpul. Apa sebaiknya dilakukan perawat atau kontrak awam? Mandiri. Oh ya udahlah. Lah, kontrak awam yang pertama kali. Alan. 12 silakan teman-teman. Nomor 12. Gak apa-apa ya, nulis juga yang teman-teman yang dari D3. Silakan teman-teman.
Oke, kita lihat nomor 12. 12B. Oh, sudah semangat. Kunjungan rumah dan saat kunjungan kepada keluarga mengatakan menolak untuk ditemui dengan berbagai alasan. Apa sebaiknya dilakukan? Oh ya, ini kontak ulang. Kalau memang menolak ya sudah tinggalin. Kontak ulang menolak ya. Nomor 3. Aduh. Duh, 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 duh. Nah, ayo silakan. Nomor 13. 13. Nomor 13 apa? 13. Ya, nomor 13. Insting yang kedua anaknya. Wah, ini menumpang. Enak benar menumpang ya. Nah, ini ya. Sudah jelas ini. Sudah jelas. B. Nomor 14. Silakan teman-teman. Paraji dukun beranak ya. Belum pernah dibawa posyandu, belum melakukan imunisasi. Apakah masalah utama? Masalah utama. Masalah utamanya kalau udah selamat ya sudah nggak ada masalah ya. Kalau udah selamat nggak udah ada masalah. Berarti yang jadi masalah adalah bayi belum diimunisasi. Gimana lagi? Masalah dipermasalahkan yang sudah nggak ada kerjaan banget. Kemudian nomor 15. Pasangan suami istri baru menikah setahun dan belum memiliki anak. Mereka mulai mengalami konflik karena perbedaan pendapat dan masalah dalam penyesuaian perkawinan. Apa tugas perkembangan keluarga yang belum terpenuhi? Nah, berarti nomor 15. 15A atau mana? Ngomong dia udah nikah kok merencanakan sebelah keluarga. Setahun yang belum memiliki anak. Berarti ada B. Memperluas hubungan keluarga besar. Enggak. Ini dong. Dong. Coba dilihat lagi. Dilihat lagi. Wah ini A, B, C, D, E. Semua dipilih. Semua dipilih. Untuk pernikahan yang memuaskan. Jadi kan menghubungi saling memuaskan. Dan untuk ke keluarga baru itu kan tadi sudah dijelaskan di teorinya, Bapak Ibu. Kemudian nomor 16, 16. 40% dua bersama istri dan dua anaknya. Isinya mengatakan suami sering marah-marah jika ada masalah. Anaknya juga sering menjadi saran kemarahan. Apalagi dalam usaha perawatannya. Berarti apa? Berarti itu peran ya. Peran orang tua atau konflik gitu. Kuping keluarga efektif. Kalau kuping keluarga efektif, masalah ya. Peran-peran itu. Kalau sebagai suami istri adalah peran. Suami si bapaknya berperan sebagai ayah yang pemarah. Tadi sudah ada peran keluarga pemarah. Ya kan sudah ada tadi dijelasin ya. Yang abuse tadi kan sudah ada penjelasan abuse tadi di teori. Untung teorinya sudah dibaca tadi. Jadi paham kita. Kemudian nomor 17, 50 tahun dengan istrinya, sekian anaknya. Anaknya 25, anaknya Tuan B, mana sih? Dan anaknya Tuan B, usia 25 tahun. Anak T berusia 25 tahun menantunya. Tipe, wah ini extended ya. Ada dua keluarga, ada menantu ya. Ada dua keluarga ini extended. Extended karena ada dua kepala keluarga di sana. Ini apa? 17. Ini 17, 10.
berarti anak remaja. Ya, anak remaja ya. Kemudian nomor 19 ini ancaman. Nah, ini nanti yang kita bahas. Mudah-mudahan saya bisa Zoom subuh terkait dengan masalah keperawatan. Askepnya, maaf ya. Tinggal berdua dengan istrinya, pemeriksaan fisik keluarga ukus diabetes. Wow, ini bukan ancaman, ini sudah aktua, ini sudah ukus. Ini sudah ada ukus, bukan lagi ancaman, ini sudah aktua. Bukan lagi ancaman itu. Eh, ukus 19. Ini sudah aktua. 20, 20, 20. Sepasang suami istri tinggal bersama dua anak. Anak pertama berusia suami laki-laki 5 tahun. Perempuan 2 tahun. Sangat spesial pintar. Wah, ini 5 tahun nih yang dicek. Yang ininya berarti hmm, jangan lupa tadi sudah dibahas tugas keluarganya adalah sosialisasi. Kemudian nomor 21, silakan nomor 21. Kalau yang salah-salah nanti insya Allah kita bikin di Zoom subuh terkait dengan diagnosa keperawatan ya. Mudah-mudahan saya yang sehat ya, berdoa saja. Doa ini saja mudah-mudahan saya sehat nanti Zoom. Kalau nggak bisa Zoom, rekamannya ada teman-teman. Dan tolong diingatkan kalau rekamannya tidak ada nih, kalau di pinggir Anda sebelah kiri atau sebelah kanan, saya tidak tahu. Ada yang tuh, nah, ada yang kayak gini nih. Tweet, 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 tweet. Gitu. Eh, penyakit kambuh, ibu sudah terbiasa membawakan ke tempat tidur, membiarkannya kejam, berhenti sendiri, langsung berikan obat, kembali seperti biasanya. Prioritas diagnosis kalau muncul adalah berarti, wah ini mah penanganan, pengetahuan penanganan, ini ketidakmampuan merawat atau kurang pengetahuan. Kalau prioritas diagnosa keperawatan keluarga itu harus yang kesehatan itu kurang pengetahuan atau ketidakmampuan merawat. Mengacunya kemana itu? Tidak pakai peran keluarga, ya bisa sih. Tapi kalau misalnya kalau kita mengacu kepada apa pada fungsi keluarga ya itu yang ketidakmampuan, tapi yang kita tidak dijelaskan ya di masih D. Berdua dua tinggal 6 anak menang cucu di rumah semakin ramai. Wah ini sudah extended lah. Kedua extended ya. Kemudian 23, 23 kecilin. 23 ISPA batuk 3 minggu tak kunjung sembuh. Adiknya Y 4 hari kemarin menjalani gejala yang sama dengan anak Y yang sering batuk. Berdasar pengajian lembab, kurang ventilasi, masalah keperawatannya gimana? Ini biasanya resiko penularan. Yang paling ini ya harus sebenarnya harus di ini, harus di tally ya, harus di tally. Tapi kita berdasarkan data yang terbanyak aja. Nomor 23, resiko penularan atau kurang pengetahuan tuh yang paling bermasalah. Yang paling bahaya dong. Yang serumah ya. Yang paling bahaya tuh yang ini loh, yang dikeluar data-data itu D dibanding E.
Lebih lebih cenderung gede yang bahaya kan yang ditanyakan adalah prioritas. Yang kelupaan utama itu prioritas, yaitu yang E nih. Ini yang bahaya. Penularan, makanya dicek yang serumah. Nomor 24 mengalami kecelakaan, bagian kepala robek, lakukan hekting, Bandung. Tadi coba tadi kemungkinan masalah diubah, kira-kira gimana? Nah, ini nanti yang kemungkinan masalah diubah gimana? Laki-laki robek dilakukan hekting, penumpangnya dapat merawat dengan menggunakan. Wah, ini mudah. Ini mudah ya. Ini mudah loh, wong tinggal di betadin, mudah berarti. Nah, besok mudah-mudahan dijelasin ini di cara pengskoran, dari scoring lah ya. Kalau yang sudah paham nggak usah ikut. Nggak usah ikut yang sudah paham. 56 pensiun. 1 tahun lalu pensiun, kegiatan di rumah, tahap perkembangan. Ya, dewasa pertengahan lah ya. Dewasa. Di pertengahan atau dewasa nomor 25. Pilihannya kan ini. Dewasa pertengahan atau nah, ya, bukan lansia. Bukan lansia. Kemudian nomor 26. Nomor 26. Fungsi kata mana yang mengalami gangguan? Nah, lah ini juga tanyaan terus. SC 1 bulan melahirkan klaim perut sangat sakit keluar nanah. Wah, keluar nanah. Klaim pernah bawa sesma, nama sakit perutnya tidak kunjung hilang. Wah, ini nggak dibawa ke puskesmas lagi ini menutupi untuk menutup. Kalau nah ini kan dia sudah tahu ada masalah, sudah tahu menutup dengan luka dengan daun sirih berarti dia sudah mengatasi dan benar menurut tradisional. Tetapi dia tidak mampu menggunakan fasilitas kesehatan. Jawabannya itu bukan lagi merawat, tapi merawatnya sudah jelas ini. Klien menutup dengan untuk mengatasinya ini. Udah jelas, udah benar itu. Daun sirih menurut complementary terapi. Oke, nomor 27. Nomor 27, sebuah keluarga di masa suami istri sama-sama melakukan pengaturan belanja rumah tangga dengan orang tua, sanak saudara, kerabat. Ah, ini keluarga besar. Keluarga besar. 25, seorang perawat membantu keluarga untuk mengenali menyimpan masalah penyimpangan kesehatan dengan masih objektif, membuat keluarga sadar akibat masalah tersebut terhadap perkembangan keluarga, termasuk peran perawat sebagai apa? Ini sini apa? Mengenali penyimpangan kesehatan, menganalisis data. Berarti apa itu? Kalau menganalisis kesehatan, data, kemudian serta membuat keluarga sadar, berarti apa itu? Koordinator perawatan keluarga, kalau koordinator bukan. Pemantau kesehatan, fasilitator. Ada sih fasilitator nggak keluarga? Fasilitator. Fasilitator yang ada edukator. Ini kalau menganalisis data, ini pemberi asuhan perawatan. Lebih cenderung ke pendiri. Kenapa? Ini ada analisis keluarga loh. Masalah. Kan bersama-sama dengan keluarga kan. Mengalukan analisa itu bersama-sama dengan keluarga juga. Jadi memberi asuhan itu bersama-sama dengan keluarga. Jadi memberi asuhan. Nih yang ini nih. Ada aja nih. Sosialisasi anak. Ini kan prestasi mengembang hubungan teman sebaya. Ini tahap mana? Anak sekolah. Sekolah ya. Tadi sudah dijelasin. Masa nggak paham-paham? Karena kalau ada anak prasekolah di repot ini. Sekolah. Dia nomor, nah 30. 30 nomor terakhir ya pada malam ini.
30 malam terakhir, malam terakhir, soal terakhir. Kita nanti mudah-mudahan besok keburu nggak ya besok malam terakhir. Ya, silakan kerjakan sendiri sisanya ya. 30. PR materinya yang sudah dapat. Nanti materinya besok dapat juga ya. Sebuah keluarga, dua putri di mana putri pertamanya sudah bekerja di luar kota, keduanya punya pendidikan perguruan tinggi termasuk luar kota. Ini mah sudah tahap pelepasan, keduanya perguruan tinggi sudah pelepasan, tahap pelepasan keluar. Keluarga dengan anak remaja. Ini sudah bekerja perguruan tinggi, bukan lagi remaja. Perguruan tinggi bisa jadi dia S2 atau S3, perguruan tinggi juga. Ya nanti saya kirim ya. 30. 1 sampai 30 teman-teman dapat berapa? 1 sampai 30 dapat berapa? Gak apa-apa, santai, santai. Ah, 20, 21, 22 nih. Nah, 21 D, 22 B. Sisanya kerjakan ya. 21, 21, 21, 22, 20. Wih, mantap, mantap. Sampai di sini teman-teman untuk malam ini nanti saya kirim juga ini yang sampai 30. Kalau kita nggak bisa kirim sampai 3 yang sampai selesai, selesainya berapa sih soalnya? 75. 75 ya. Sampai dengan 75 nanti saya kirim aja yang sudah diisi. Yang sudah diisi ya isinya. 18 lembar. Latihan ya, latihan terus. Jangan lupa baca teorinya. Nanti ini juga akan saya save dulu. Save dulu. Save supaya oh ini baru ada yang masuk. Ada yang masuk ya. Itu teman-teman, jadi teori nanti malam atau besok pagi subuh mudah-mudahan saya sehat. Kita bahas asuhan keperawatan pada keluarga kait dengan asuhan keperawatannya ya, askepnya yang kita bahas askepnya. Jadi bukan dari pengkajian dan lain sebagainya. Kalau sekarang kan teori, tadi teori dulu, baru kemudian sekarang pembahasan soal, kemudian kita askep. Kalau misalnya besok askepnya setengah jam, berarti ada setengah jam untuk pembahasan sisa soal yang sekarang. Demikian teman-teman untuk malam ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jadi yang baru datang jangan khawatir karena rekamannya insya Allah disediakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.